Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas dasar manajemen proyek C ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan produk Protan, Professional Consulting Agency, transformasi digital Indonesia, pengembangan aplikasi mobile dan chatbot untuk konsultasi gizi. Tapi sebelum ke presentasi lebih lanjut, saya sini juga ada rekan-rekan saya, ada Baby Ayu Wulandari, Putri Narita Azra, Aisyah Karimah, Kansa Rofiatul Fatona, dan Marsabella Farah Pravidia. Oke, kita langsung saja ke pendahuluan. Jadi, saya akan coba untuk mendeskripsikan perusahaannya. Jadi, Protan adalah perusahaan yang berpengalaman yang telah membantu berbagai bisnis di sektor kesehatan dan wellness untuk bertransformasi secara digital dengan fokus pada pengembangan solusi yang inovatif dan tepat guna. Kami memiliki rekam jejak yang kuat dalam merancang platform digital, termasuk platform aplikasi mobile dan web yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan tim ahli yang berkompeten dalam teknologi, user experience, dan pengembangan bisnis, kami mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh klien kami, serta membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka dengan solusi yang fleksibel, scalable, dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Saya akan coba menjelaskan latar belakang masalah dan situasi saat ini. Jadi pada tahun 2024, Indomie merupakan layanan konsultan gizi yang sedang fokus mencapai bisnis goals-nya, yaitu meningkatkan jumlah rata-rata pasien yang berkonsultasi, memperluas cakupan wilayah operasionalnya, menyediakan layanan konsultasi yang lebih mudah dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan kondisi saat ini Indomie sedang menghadapi tantangan yang signifikan, seperti kunjungan pasien untuk layanan konsultasi gizi hanya 5-12 orang doang per hari, keterbatasan waktu operasional yang hanya dari Senin sampai Kamis, dan terdapat persaingan yang kuat dari kompetitor yang mengurangi daya tarik Indomie di pasar. Untuk slide selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Baik, dari pendahuluan sebelumnya, di sini kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, jangkauan layanan terbatas di Kota Malang dengan rata-rata kunjungan hanya 5-12 pasien per hari. Kemudian yang kedua, ada proses manual dalam konsultasi gizi menyebabkan efisiensi rendah dan potensi kesalahan data. Dan rumusan masalah yang ketiga, ada persaingan ketat dari kompetitor berbasis teknologi seperti GiziGo dan Diet Indo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Measurable Organizational Value atau MOV dan juga relevansi dari MOV tersebut. Di mana nilai pertama MOV terdapat peningkatan jangkauan pasien melalui platform digital. Di mana nilai utama yang ingin dicapai adalah peningkatan jumlah pasien yang bisa mengakses layanan Indonet dari mana saja, tidak terbatas di Kota Malang saja. Strategi pengembangan aplikasi mobile memungkinkan Indonet memperluas jangkauan secara geografis sehingga pasien dapat berkonsultasi secara online. Ukurannya adalah peningkatan jumlah pasien dari rata-rata yang awal 5 sampai 12 pasien per hari menjadi 25 pasien per hari dalam waktu 6 bulan setelah peluncuran aplikasi. Lalu dari nilai utama, terdapat masalah utama yang dihadapi oleh Indonet sendiri, yaitu adalah keterbatasan jangkauan layanan yang dapat mencakup wilayah Kota Malang, sehingga jumlah pasien yang datang untuk konsultasi sangat terbatas. Strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan pasien dari luar wilayah Malang dapat mengakses layanan konsultasi gizi secara online. MOV ini relevan karena peningkatan jangkauan pasien akan membantu Indonet mencapai target pertumbuhan bisnis dan meningkatkan rata-rata jumlah harian pasien yang ada yang saat ini hanya berkisaran 5 sampai 12 pasien. Lalu yang kedua adalah nilai MOV-nya, efisiensi operasional melalui otomasi dan digitalisasi layanan. Di mana nilai yang ingin dicapai adalah peningkatan efisiensi operasional dengan mengurangi proses manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan memperlambat layanan. Dengan sistem digital yang otomatis menghitung kebutuhan gizi pasien dan menyediakan alat screening, diharapkan waktu yang dihabiskan oleh ahli gizi untuk melakukan perhitungan manual dapat dikurangi. Ukurannya adalah penurunan waktu layanan dari 1 jam per pasien menjadi 30 menit per pasien dalam waktu 3 bulan setelah implementasi dari sistem tersebut. Dari nilai utama tersebut, ada masalah utama yang pastinya dihadapi, yaitu saat ini proses layanan di Indonet masih dilakukan secara manual, terutama dalam hal perhitungan dan pengkajian asupan gizi pasien, yang berpotensi menimbulkan kesalahan dan memakan waktu yang lama. Maka dari itu, strategi yang diterapkan adalah penggunaan teknologi digital yang dapat mengotomatisasi perhitungan kebutuhan gizi dan mengurangi beban kerja ahli gizi. MOV ini sangat relevan dengan masalah operasional yang dihadapi Indonet, karena efisiensinya akan meningkat dengan mengurangi waktu layanan dari 1 jam menjadi 30 menit per pasien. Selanjutnya, untuk MOV ini
MOV yang ketiga yaitu peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi, di mana nilai yang ingin dicapai adalah memperkuat daya saing Indonet di pasar dengan layanan berbasis teknologi yang lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dengan fitur-fitur inovatif seperti screening gizi, artikel kesehatan, dan perhitungan kebutuhan nutrisi yang dapat diakses melalui aplikasi, Indonet diharapkan dapat bersaing dengan kompetitor berbasis TI seperti My Weight Loss Diet. My Weight Loss Diet ukurannya adalah peningkatan peringkat aplikasi di Google Play Store menjadi 4,5 dalam waktu 6 bulan, serta peningkatan loyalitas pengguna yang diukur melalui retensi pengguna aplikasi sebesar 75% dalam 6 bulan setelah peluncuran. Kompetisi di pasar layanan konsultasi gizi ini semakin ketat dengan munculnya aplikasi-aplikasi seperti My Weight Loss Diet, My Simple Carbing yang menawarkan solusi berbasis teknologi. Untuk menghadapi masalah tersebut, Indonet perlu mengadopsi strategi inovasi melalui pengembangan fitur-fitur unggulan di aplikasi mobile, seperti alat screening gizi dan informasi kesehatan. MOV ini sangat relevan karena dengan inovasi tersebut, Indonet dapat meningkatkan daya saingnya dan menarik lebih banyak pengguna. Kemudian bagian solusi, di sini kami memiliki dua solusi. Solusi yang pertama yaitu pengembangan aplikasi mobile. Jadi aplikasi mobile ini untuk konsultasi gizi yang memungkinkan pasien untuk melakukan konsultasi gizi secara online. Kemudian ada solusi yang kedua. Di sini ada pengembangan chatbot untuk konsultasi gizi yang terintegrasi dalam aplikasi. Pengembangan chatbot ini berbasis kecerdasan buatan untuk memberikan konsultasi gizi secara online kepada pasien. Jadi ditekankan pada solusi yang kedua ini, pengembangan chatbot itu bukan kami membuat sebuah platform baru, tetapi di sini chatbot itu merupakan perluasan atau pengembangan fitur dari aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya, begitu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait analisis keuangan dari solusi 1 dan solusi 2 yang kami tawarkan sebelumnya. Baik, ini merupakan gambaran proyek cash flow untuk solusi yang pertama, yaitu pengembangan aplikasi mobile konsultasi gizi secara online. Di bagian pertama, di sini pada tabel ada TBO atau Total Benefit Ownership. Dari manfaat yang kita peroleh dalam pengembangan aplikasi ini kita deskripsikan menjadi 3, ada menambah kinerja, menambah akurasi, dan menambah pelayanan. Di menambah kinerja ini kita fokus bagaimana memberikan pelayanan itu yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dalam pelayanan. Kemudian untuk menambah akurasi, jadi di sini untuk mengurangi error seperti kesalahan administrasi dan lain-lain, itu juga keduanya menambah akurasi dan menambah kinerja ini setiap tahun manfaat yang kita peroleh itu akan semakin meningkat. Kemudian di menambah pelayanan, di sini kita fokus bagaimana memberikan pengalaman pengguna yang berkualitas. Jadi kita akan mengembangkan fitur-fitur yang diperlukan atau sesuai kebutuhan pengguna. Jadi untuk menambah pelayanan itu setiap tahun manfaat yang kita peroleh tidak signifikan naik, tetapi karena biaya atau kebutuhan pengguna itu berbeda-beda pada setiap tahun, jadi manfaat yang kita peroleh pun juga tidak stabil, tapi relatif besar, seperti yang tertera pada tabel. Kemudian total benefit ownership ini untuk 6 tahun kita perkirakan mencapai 413 juta 500.000 rupiah. Kemudian untuk total cost ownership atau biaya yang kita keluarkan untuk pengembangan aplikasi, yang pertama ada direct cost, investasi awal yang kita buat untuk mengembangkan aplikasi itu ada 107 juta sekian, di mana biaya itu tuh mencakup untuk pembelian layanan hosting, kemudian ada pengembangan aplikasi, desain UI UX, pembelian perangkat keras, software, dan lain-lain. Itu seperti tertera pada tabel totalnya. Kemudian total cost ownership selama 6 tahun, proyeksinya itu mencapai 352 juta sekian, di mana net present value-nya itu mencapai 25 juta sekian dengan ROI atau return of investment-nya 17%, di mana BIP atau break even point-nya itu akan kita capai pada tahun kelima, bulan ketiga, sebesar antara 7 juta sekian sampai dengan 25 juta sekian. Kemudian payback period-nya juga kita capai pada tahun kelima sebesar 7 juta 600.000 sekian. Jadi di cash flow yang pertama ini kita asumsikan bahwa keuntungan utamanya itu ada pada perluasan jangkauan, kemudian ada peningkatan efisiensi operasional, dan daya saing teknologi yang signifikan di pasar layanan konsultasi kesehatan. Baik, ini merupakan gambaran untuk project cash flow solusi yang kedua, yaitu pengembangan chatbot yang terintegrasi dalam aplikasi. Di sini ada TBO, TCO, dan aspek yang lainnya yang sama seperti di solusi yang pertama. Kemudian konsep dari TBO dan TCO di solusi yang kedua ini sama seperti di solusi yang pertama, bedanya mungkin untuk menambah kinerja. Kami semakin
fokus untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal karena 24 jam, karena berbasis chatbot tadi, kemudian menambah akurasi sama juga untuk mengurangi error dan lain-lain, dan menambah pelayanan itu juga sama untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang berkualitas. Kemudian di sini untuk bedanya, untuk nominalnya berbeda, tetapi untuk konsepnya sama, dan kita fokus di total TCO atau total cost ownership. Total cost ownership di tahun yang pertama di sini ada sekitar 138 juta dengan direct cost atau investasi awalnya itu 130 juta. Kenapa lebih besar daripada solusi yang pertama? Karena solusi yang kedua ini kita ada integrasi dengan chatbot tadi, di mana chatbot itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang membuat biaya pengembangannya menjadi lebih mahal. Kemudian apa bedanya project cash flow yang pertama dan yang kedua ini? Selain beda juga dari sisi nominal, di sini kita ada pengembalian investasinya itu lebih lama pada tahun ke-6, tetapi untuk return of investment-nya kita tuh lebih besar, 21,11%, sedangkan di solusi yang pertama itu hanya 17%. Jadi solusi yang kedua ini tuh lebih baik, karena tadi menawarkan return of investment-nya yang lebih tinggi, meskipun waktu pengembalian investasinya itu lebih lama. Jadi solusi yang kedua ini mampu memberikan efisiensi layanan itu lebih optimal, dan mampu bersaing di pasar digital yang lebih besar. Setelah membahas mengenai permasalahan yang dihadapi Indonet, MOV, dan juga solusi yang ditawarkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kemudian saya akan menjelaskan rekomendasi yang kami tawarkan. Untuk rekomendasi dari solusi yang pertama yaitu peningkatan akses layanan melalui pengembangan aplikasi mobile. Jadi dengan aplikasi ini, pasien bisa melakukan konsultasi gizi di mana saja tanpa harus datang ke tempat fisik. Dan ini pastinya akan memperluas jangkauan layanan Indonet dan meningkatkan jumlah pasien. Selain itu, kami juga merekomendasikan untuk lebih fokus pada user experience. Jadi desain aplikasi ini akan dibuat sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi pasien yang kurang familiar dengan teknologi. Aplikasi juga akan dilengkapi dengan fitur konsultasi dan screening yang optimal dan juga menyediakan informasi yang lengkap untuk membantu pasien. Dari rekomendasi di solusi yang pertama ini, akan dilakukan evaluasi kinerja aplikasi secara berkala untuk memastikan pencapaian MOV, seperti peningkatan jumlah pasien dan pengurangan waktu layanan. Kemudian, untuk rekomendasi solusi kedua, yaitu kami merekomendasikan penggunaan chatbot berbasis AI yang memungkinkan layanan 24/7. Jadi, chatbot ini akan menangani pertanyaan-pertanyaan dasar dari pasien terkait nutrisi. Jadi, kerja ahli gizi akan lebih berkurang dan mereka bisa lebih berfokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Chatbot juga akan membantu dalam memperbaiki pengalaman pengguna, karena pasien bisa mendapatkan jawaban lebih cepat, kapanpun yang mereka butuh, dan tanpa ada biaya tambahan. Lalu, evaluasi kinerja chatbot juga akan terus dilakukan untuk memastikan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, di sini ada tabel evaluasi yang dilakukan terhadap dua solusi yang sudah kami sebutkan sebelumnya, berdasarkan beberapa kriteria penting yang relevan dengan tujuan bisnis Indonet. Jadi dengan skor proyek untuk solusi pertama ada di 83,7, sedangkan untuk solusi kedua itu ada di 84,25. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa skor proyek untuk solusi kedua itu lebih besar dibandingkan skor proyek solusi pertama. Jadi, dalam situasi di mana Indonet ingin memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan efisiensi dan keputusan layanan, kami merekomendasikan solusi kedua yaitu chatbot berbasis AI, karena solusi ini menawarkan manfaat jangka panjang yang lebih signifikan, terutama dari sisi penggunaan teknologi modern. Meskipun demikian, solusi pertama yaitu pengembangan aplikasi mobile juga perlu untuk dipertimbangkan, terutama untuk implementasi jangka panjang dengan risiko yang lebih rendah. Solusi pertama yang kami tawarkan adalah pengembangan aplikasi mobile yang memungkinkan pasien untuk dapat melakukan konsultasi gizi secara online dengan Indonet. Dengan adanya aplikasi ini, pasien tidak perlu lagi datang langsung ke lokasi fisik Indonet, melainkan dapat berkonsultasi dari mana saja hanya melalui handphone. Kemudian aplikasi ini dilengkapi dengan fitur konsultasi gizi online, ada screening pasien, kemudian ada artikel dan informasi kesehatan yang relevan dengan bidangnya. Argumen utama mendukung solusi ini adalah bahwa jumlah pasien yang saat ini terbatas hanya pada 5-12 orang per hari, dan karena keterbatasan lokasi. Dengan adanya aplikasi ini yang dapat diakses secara luas dari mana saja, Indonet akan mampu memperluas jangkauan layanan ke luar kota Malang dan juga memungkinkan peningkatan jumlah pasien melalui aplikasi ini. Selanjutnya saya akan mendemokan dari prototipe solusi satu kami. Yang pertama ada halaman masuk, di mana di sini pengguna diharapkan untuk dapat memasukkan username dan password untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Indonet. Untuk pengguna yang belum memiliki akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan mendaftar di sini. Kemudian di sini pengguna diharapkan mengisi email, nama, dan password, di mana nanti email akan digunakan untuk mengirim kode verifikasi, kemudian nama dan password akan digunakan untuk masuk ke aplikasi. Ini pengguna harus menekan tombol daftar. Kemudian ada halaman verifikasi, di mana di sini pengguna harus mengisi 4 kolom kode OTP yang sudah dikirim melalui email yang sudah diisikan sebelumnya.
diisikan di sini kode yang sudah dikirim dan lakukan verifikasi. Apabila sudah menekan tombol verifikasi, maka akan muncul notifikasi atau pemberitahuan seperti ini yang menandakan verifikasi sudah berhasil dan pengguna diarahkan untuk dapat melakukan login untuk dapat masuk ke aplikasi. Di sini pengguna harus masukkan username dan password yang sudah mereka buat tadi dan masuk. Pengguna akan langsung disuguhkan ke halaman beranda, di mana di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian kebutuhan gizi, di mana di sini pengguna dapat melihat dan menghitung kebutuhan gizi harian mereka dengan memasukkan tinggi badan dan berat badan mereka ke sistem. Kemudian sistem akan menghitung secara otomatis dan membuatkan diagram seperti ini yang merincikan kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, protein, dan serat mereka dalam sehari itu kebutuhannya berapa. Kemudian ada ahli gizi di sekitar Anda, di mana di sini pengguna dapat melihat dan memilih ahli-ahli gizi yang berada di sekitar mereka yang dapat mereka jadwalkan untuk konsultasi. Kemudian di bagian bawahnya terdapat artikel-artikel dan informasi yang relevan dengan bidang gizi yang dapat menambah wawasan pengguna terkait kesehatan tubuh, seperti rekomendasi makanan yang bergizi, kemudian artikel tentang waspada stunting, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian navbar selanjutnya ada konsultasi, di mana di sini pengguna dapat melihat beberapa daftar-daftar ahli gizi yang terdapat di sekitar mereka atau yang sudah terintegrasi dengan sistem. Di sini ada beberapa ahli gizi yang semuanya memiliki rating dan juga ulasan yang sudah diberikan oleh pengguna-pengguna atau pasien-pasien yang pernah berkonsultasi dengan mereka. Apabila pengguna menekan salah satu konsultan atau ahli gizi, maka mereka akan diarahkan ke bagian detail konsultan, di mana di sini menampilkan informasi-informasi detail tentang konsultan yang mereka pilih. Ada nama, kemudian tempat mereka praktik, ada juga jam kerja dari Senin sampai Minggu, kemudian ada pengalaman seperti pendidikan, kemudian sertifikasi, kemudian riwayat pernah bekerja atau dinas di mana saja. Kemudian di bagian bawahnya terdapat ulasan-ulasan yang sudah dibuat oleh pengguna atau pasien sebelumnya yang pernah melakukan konsultasi dengan beliau. Kemudian di bagian bawahnya terdapat tombol buat jadwal yang dapat ditekan apabila pengguna ingin membuat jadwal konsultasi dengan konsultan yang dipilih. Apabila sudah menekan, maka pengguna akan diarahkan untuk mengisi penjadwalan mulai dari tanggal, jamnya disesuaikan dengan ketersediaan konsultan yang dipilih dan jam kerjanya. Kemudian di sini ada bagian detail pasien yang mengharuskan pengguna mengisi nama lengkap, umur, jenis kelamin, dan keluhan inti apa yang ingin mereka konsultasikan nanti dengan ahli gizi tersebut. Kemudian apabila menekan tombol buat jadwal lagi, maka pengguna akan dialihkan ke halaman rincian penjadwalan, di mana di sini akan ditampilkan rincian sesuai dengan yang sudah mereka isi tadi, seperti jadwal, kemudian informasi pasien, dan informasi penjadwalan. Kemudian pengguna dapat menekan tombol buat jadwal. Di sini terdapat pemberitahuan atau notifikasi bahwa reservasi konsultasi berhasil dibuat dan pengguna akan diarahkan untuk kembali ke halaman beranda. Selanjutnya ada bagian notifikasi, di mana di sini pengguna dapat melihat notifikasi-notifikasi yang masuk ke aplikasi. Kemudian setelah melakukan konsultasi, pengguna akan dapat melakukan konsultasi dengan ahli gizi atau konsultan yang sudah dipilih melalui bagian chat, di mana di sini pengguna dapat melakukan chat dan konsultasi secara online dengan ahli gizi atau dokter yang dipilih. Di sini pengguna dapat membuat keluhan apa yang ingin mereka konsultasikan seperti itu. Dan apabila sesinya sudah berakhir, maka pengguna tidak dapat lagi. Kemudian di bagian terakhir ada profile, di mana di sini pengguna dapat mengubah informasi-informasi pribadi mereka. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat riwayat reservasi yang pernah pengguna lakukan melalui aplikasi Indonet ini. Sekian penjelasan demo dari aplikasi Solusi 1 aplikasi Indonet. Selanjutnya pada prototipe solusi 2 di sini menggunakan aplikasi yang sama seperti solusi yang pertama. Namun di sini terdapat pengembangan chatbot yang berbasis kecerdasan buatan. Di sini untuk memberikan konsultasi gizi online kepada pasien terintegrasi dalam aplikasi mobile atau platform web yang sudah ada. Kemudian chatbot ini dapat memberikan saran terkait nutrisi, diet, dan informasi kesehatan lainnya serta mengurangi ketergantungan pada ahli gizi untuk pertanyaan dasar. Untuk solusi 2 pada prototipe ini menggunakan desain sistem yang sama seperti solusi 1, namun berbeda untuk penggunaan color palette-nya. Sini untuk fitur login dan sign up-nya sama seperti solusi 1. Kemudian pada home screen disajikan statistik, kemudian ahli gizi di sekitar, kemudian artikel sama seperti desain yang pertama. Kemudian ada fitur chat, kemudian sama fitur konsultasinya. Kemudian di sini terdapat penambahan fitur AI. Yang pertama bisa dimulai dengan menekan tombol mulai di sini. Kemudian pengguna dapat menuliskan masalah atau pertanyaan melalui dengan mengetik ataupun dengan template yang telah disediakan oleh aplikasi. Seperti hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan oleh pengguna di sini. Kemudian AI akan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh pengguna. Kemudian untuk fitur notifikasi,
dan fitur profil yang sama seperti solusi yang pertama. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah Proton merupakan perusahaan yang berfokus pada transformasi digital di sektor kesehatan. Di sini menyediakan solusi seperti aplikasi mobile dan web untuk dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Untuk membantu Indonet mengatasi tantangan bisnis, kami menawarkan dua solusi utama. Yang pertama, pengembangan aplikasi mobile konsultan gizi yang mempermudah pasien untuk berkonsultasi dari mana saja, memperluas jangkauan layanan Indonet keluar Malang, dan mendukung peningkatan jumlah pasien. Kemudian yang kedua, pengembangan chatbot konsultasi gizi yang akan menyediakan layanan konsultasi 24 jam setiap hari dan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli gizi untuk pertanyaan dasar sehingga mereka dapat fokus pada konsultasi yang lebih kompleks. Dengan solusi ini, Indonet dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, dan jangkauan serta bersaing lebih baik dengan kompetitor di pasar layanan kesehatan digital.